wabarakatuh. Senyum dong, yang tegang-tegang amat. Ya, pertama tentunya ungkapan puji syukur ya, kita ketemu lagi. Hari Senin Bapak udah sampaikan, hari ini ceritanya kita belajar lagi ya. Ya, karena ada tugas dari Bapak dalam upaya perjuangan meningkatkan kualitas diri ya, guru penggerak dengan Pak Eko. Jadi kalau gurunya juga belajar, kalian apalagi harus jauh lebih belajar, ya nggak? Nah, jadi tadi juga Bapak berkolaborasi untuk mencapai tujuan itu perlu ya pihak-pihak lain, dengan Bu Kiki, dengan Pak Eko, dengan Pak Denda, membuktikan bahwa kalian juga nanti harus pandai-pandai berkolaborasi. Mencapai tujuan nggak bisa sendirian. Nah, hari ini juga Bapak ditemenin ya. Saya menganggapnya ditemenin oleh guru Pak Asad sendiri dalam guru penggerak itu. Ya, namanya Ibu Setiawati, kepala sekolah ya, dulu. Ya kan? Jadi di sini Bapak betul-betul secara nyata ya membuktikan bahwa setiap upaya kita mencapai tujuan wajib kita itu ya merasa bahwa semuanya nggak bisa berjalan kalau nggak ada pihak lain. Sehingga ketika ke aspek-aspek lain, kita bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain, betul nggak? Nah, untuk menjaga agar suatu saat nanti kita butuh gitu kan, bantuan itu juga bisa tercapai. Nah, konsep agama juga seperti itu. Kalau kamu perhatikan ya, setiap tindakan akan menjadi sebuah pahala kalau ada manfaatnya buat orang. Benar nggak? Benar nggak nih? Apa benar? Benar. Bisa ngasih contoh nggak? Ayo, katanya benar. Ya, kalau manfaatnya hanya untuk sendiri, itu belum hablum minanas. Hidup ini sederhana, hablum minallah dan hablum minanas. Betul nggak? Nah, ketika berhablum minanas, ketika bermanfaat dengan orang lain, akan menjadi paha. Ketika ya berdampak buruk, merugikan orang lain, menjadi Nah, tuh. Ya, jadi di awal Bapak sampaikan seperti itu biar kalian betul-betul terinspirasi. Ya, besok kerja kelompok berarti kita nggak boleh menolak hanya dengan teman yang satu frekuensi, betul nggak? Ya, nah, nggak Pak, saya nggak nyaman dengan dia, jangan. Karena nanti hidup kita nggak bisa kita setting dengan masyarakat yang sama satu frekuensi dengan kita. Nah, ya. Baik, sebelum lebih jauh, Pak Aswad absen dulu. Adinda Lubna ada? Kemudian Ahmad Evan. Kemudian Alisa. Fana. Kemudian Kalista. Danang. Desta. Dio. Fahri. Fahra. Farhan. Adahan. Fatir. Nah, senyum Tir. Ya. Fauzan. Fikri. Haikal. Helina. Helina ada? Sakit ya? Sakit. John. Hifaya. Hifaya ada? Sakit lagi. Kemarin ada ya? Livia. Melisa. Michelle. Muhammad Taki. Naila Ramadhani. Regina.
Tubagus Armin, Wandira. Jadi ada tolong bantu Pak Asad nyalain itu dong, fokus. Ya, yang bukunya dibawa, kalian buka tentang mitigasi bencana ya. Ya, silakan kalau buku pegangannya dibuka. Ya. Lanjutkan ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Lingkungan hidup ya. Kira-kira apa yang bisa kalian hubungkan antara lingkungan hidup dengan materi kita sekarang? Ayo. Ya, Jan, ada nggak bisa nggak diambil kaitan antara lingkungan hidup sebagai materi yang sudah kita pelajari kemarin dengan materi kita sekarang tentang mitigasi? Tahu mitigasi nggak? Kayaknya pernah ada simulasi deh waktu pas 10 kan? Oh, kamu nggak diikutin, kasihan banget. Kamu bayarannya murah sih.
Jadi kemarin kelas 11, kelas 10 ya? Mitigasi bencana dari Damkar. Oh, tapi kan Pak Ustadz sudah sering menyinggung kan terkait dengan mitigasi bencana. Apa yang pernah Pak Ustadz singgung? Walaupun materinya baru dikasih sekarang, tapi kebutuhan kita memahami tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan kan tidak harus nunggu materi dulu, betul kan? Nah, apa yang pernah Bapak sampaikan waktu itu? Kira-kira apa yang kamu bayangkan bencana ketika lagi kita belajar, fokus belajar, ya, tiba-tiba muncul bencana apa yang kira-kira berpotensi terjadi di sekolah kita? Gempa. Oke. Dengan situasi sekolah kayak kita nih, yang jalur evakuasinya hanya satu, apa yang pernah Pak Ustadz sampaikan ke kalian? Ingatnya yang lompat sih. Siapa yang paling bawah? Nah, oke, kembali ke jalan yang lurus. Yang benar itu gimana? Ya, terus? Lindungi kepala. Pakai apa? Ya, kemudian dirasakan setelah kira-kira aman, kalian harus keluar dari gedung. Caranya bagaimana? Berdesak-desakan kah? Jangan panik. Ya, kenapa? Resikonya bahkan bisa menjadi lebih berbahaya ketimbang gempanya itu sendiri. Maksudnya apa tuh? Nah, bayangin jalur evakuasinya cuma buat 2 orang, 3 orang, bener nggak? Kalian panik, berduyun, buah, akhirnya ya kan keinjek-injek tuh, bener nggak, Tir? Ya, Tir ya? Nah, kata Pak Tir bener ya. Padahal kalau nggak berdesak-desakan, nggak memakan korban. Tapi karena berdesak-desakan, panik dan sebagainya, akhirnya ada yang keinjek, bener nggak? Ada yang lompat ke bawah, saking paniknya. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira situasi itu akan terjadi nggak? Gempa itu akan terjadi nggak? Kebakaran akan terjadi nggak? Yakin? Semuanya masih bisa aja terjadi. Karena yang Maha merencanakan, Maha terjadinya suatu peristiwa, siapa? Allah Subhanahu. Nah, untuk itulah kita selalu memohon agar Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Pernah kamu mendengar sekolah kebakaran? Ada korban? Nah, artinya setiap peristiwa sedih, bahagia dan sebagainya semua atas takdir Allah. Untuk itu jugalah makanya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ya perlindungan, diberikan kemudahan ketika belajar, diringankan setiap masalah yang yang kita hadapi. Itu artinya apa? Ya, agar kita punya keyakinan dalam segala sesuatunya Allah meridhoi jalan kita, betul nggak? Makanya setiap pagi ya selalu dikondisikan, ayo nak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan apa yang ingin kita capai, betul kan? Kan pasal selalu berdoa seperti itu. Semoga Allah kabulkan, Allah ridhoi apa-apa yang ingin kita capai, dan Allah hindari kita dari setiap musibah atau kendala yang tidak mampu kita hadapi. Betul nggak? Pagi kita doa, siang kita sholat, betul kan? Dan bagaimana puasa betul-betul tidak toleransi kalau kalian bercanda lagi? Betul nggak? Betul apa enggak? Nah, dari semua yang Bapak Ibu guru lakukan, sebenarnya apa yang ingin
ingin dicapai terhadap kalian? Karena ini kaitannya dengan masalah bencana. Bayangkan, pernah nggak kamu nonton tsunami Aceh? Betul. Seandainya kalian jadi penduduk yang pada saat itu ada di Aceh, apa yang bisa kamu rasakan? Kehilangan keluar, betul nggak? Kehilangan harta, keluarga, banyak anak yatim, banyak ya, akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang justru ya di situ membuat masalah-masalah baru. Jakarta juga sama, kemungkinan akan terjadi gempa besar. Nah, ya jadi disinilah kita tingkatkan ketakwaan kita ya. Semoga dengan mengingatkan seperti ini, kita kalau sedang dalam keadaan lemah, iman kita tidak terpeleset jauh juga. Namanya iman itu kan seperti tumbuhan, kadang tumbuh subur naik ya kan, tambah berkurang. Baik, anakku sekalian ya, terkait dengan materi mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Nah, baik, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ya, ini kecil banget tujuannya ya. Tapi kebaca nggak? Ya, kalau di dalam buku ini ya menjelaskan konsep bencana, terus ya, konsep bencana, mitigasi, dan adaptasinya bagaimana? Kira-kira kebayang nggak apa yang kita akan pelajari? Apa sih yang maksud dengan bencana itu, betul nggak? Lalu mitigasinya bagaimana? Ketika mendengar kata mitigasi, jadi apa mitigasi itu? Mitigasi bencana. Sering kamu kedenger, sering kamu ngomong, tapi kadang-kadang kamu nggak males nyari sih definisinya. Apa yo? Ya, nanti kita cari deh kalau adaptasinya apa tuh? Mengenali lebih dekat. Kenapa harus kita mengenali lebih dekat? Jangan seperti yang terjadi waktu tsunami di Aceh, ya. Pemahaman tentang bencana tsunami itu begitu rendah sehingga ketika air surut turun, air laut turun, bukan kabur, betul nggak? Diem baik kan? Benar bu? Diam aja. Bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah kawasan yang sudah sangat familiar, yang sudah apal dengan fenomena. Oh, kalau mau terjadi tsunami, tanda-tandanya ini. Kalau mau terjadi angin contohnya angin tornado, tanda-tandanya ini. Semuanya dikenali, ya enggak? Jangan malah air laut surut, ikan banyak kita nyari ikan. Ya enggak? Evan mau, wah laut surut tuh, ayo tangkapan ikan, mau tahu bencana air datang. Nah tuh, ya. Lalu yang kedua, konsep-konsep kebencanaan dalam kehidupan yang nyata. Nih kehidupan nyata apa yang kita bisa pahami tadi untuk kehidupan manfaatnya untuk kehidupan nyata kita, ya. Walaupun ya kebencanaan pun selalu ada siklusnya. Tornado ada terkait musim, ya, cuaca ada siklusnya, terkait dengan gempa juga ada siklusnya, ya. Jadi di sini coba nanti kita akan mencapai pembelajaran ya terkait dengan tujuan, minimal 2 tujuan pembelajaran dulu, apa itu bencana, bagaimana mitigasinya, dan bagaimana adaptasinya, ya. Itu sampai sini ada yang ingin disampaikan, tanyakan? Ya, Pak, tugas kemarin belum masuk ya Pak? Enggak, jangan nanya itu. Ya, Pak ingetin tugas kemarin ada yang belum masuk, baru masuk tadi tuh. Pas tahu pas satu masuk. Yo, siapa tuh? Ada yang ingin ditanyakan? Halo?
Oke, kalau nggak ada ya. Ini sih dibuka nggak nih? Nonton dulu deh. Ini film apaan ini? Pasal juga belum nonton kan? Atur kalau nonton lah mukanya udah kasung aja. Itu. Film apa tuh? Nggak dibuka-buka ya? HDTV. Saladin. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara memeriksakan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor, apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi, apakah berada di pesisir pantai, atau berada dekat dengan dataran tinggi. Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas pagar atau di bawah tebing atau di atas tanah tikungan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gabung. Semakan benda besar atau berat di bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tempat siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa seperti kolong meja atau kolong bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat tanda darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita sebagai contoh pertolongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta
kita evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Jauhi jendela benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan lupa segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm atau dengan kedua tangan berdiri dengan melindungi kepala dari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan kabel, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di gunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, baru lindungi kepala. Lakukan bantuan pertama jika ada yang terluka. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita. Ya oke ya. Nama tadi video tentang apa? Bisa dipahami? Coba diulang kembali apa yang sudah kalian tonton. Siapa yang bisa mewakili? Ayo. Apa yang tadi? Ya poin-poinnya aja deh. Poin-poin aja. Apa? Parah mana? Apa aja poin-poinnya tadi ya? Yang pertama, peletakan barang-barang yang emang punya kecenderungan untuk menyakitin. Jadi kalau misalkan ada gempa, Iya. barang-barang itu emang ditaruh di tempat yang aman, jadi nggak kena kita kalau misalkan nanti jatuh sewaktu-waktu. Iya. Terus titik kumpul, diusahain titik kumpulnya yang di lapangan luas, jadi nggak ada yang namanya bangunan runtuh yang kena kita. Gitu. Terus masalah tentang kelistrikan sama gas, jangan sampai ada indikasi-indikasi yang bakalan bikin nanti bencana kebakaran, nantinya korsleting. Sama periksa-periksa kondisi rumah. Kalau misalkan ada kondisi rumah yang kayak ada kemungkinan nih nanti rumahnya rusak, jangan dibiarin aja, kita kita usahain untuk dibenerin secepat mungkin supaya nanti kalau sewaktu ada apa-apa nggak langsung kena gitu loh. Oh. Ini udah aman. Oke, keren banget. Pasti ada yang mau nambahin. Ada yang kurang tadi Pak gitu kan. Danang, nambahin Danang. Apa lagi tadi yang nonton? Poin apa yang kira-kira mau ditambahin? Tadi kan udah panjang lebar nih, Para. Ayo mau nambahin siapa? Nunduk, Pak. Nunduk. Terus apa lagi Nang?
Ayo Wadira. Tuh kan tadi ngasih tahu. Cak, nah, apa yang tambahin? Banyak tadi. Poin-poin apa tadi? Nail. Apa nah? Iya. Oke. Ya, apa yang kalian tonton itu tadi lebih ke arah mengenali, betul nggak? Ini ada informasi yang baru atau memang sebelumnya baru tahu? Banyak beberapa yang baru tahu, betul nggak? Contohnya yang baru tahu apa? Ya? Hah? Terus menggunakan helm itu dari baru. Nah, iya nggak? Kalau nggak kita sama-sama kondisikan untuk tahu, padahal kita tinggal di daerah di wilayah yang rawan bencana, gempa salah satunya, betul nggak? Jadi besok ya siapa sih ya yang mau musibah, seandainya ada musibah kayak gitu, di mindset kita tuh sudah terprogram, oh ya begini ini. Sampaikan juga ke keluargamu kalau ada barang-barang yang tadi kata Farah rusak perlu dibenehin, kalau seandainya nanti kayak ambruk tiangnya, betul nggak, lebih parah lagi, ya kan? Nah itu hal-hal baru setelah kita belajar tentang ya mitigasi bencana. Ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan. Ini udah lama nih ya materinya. Oke, kalau begitu tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi apa? Coba lihat. Ya, coba dari buku yang kalian baca, apa yang apa yang bisa kalian jelaskan tentang definisi bencana? Ayo. Ini kan konsep bencana ya, betul nggak? Coba dibaca. Nah, Patir, dibuka Patir. Coba Patir, dari pengertian bencana, kamu mau menggunakan definisi bencana yang mana? Bencana itu oke ya, untuk Patir, Bapak minta bantuin baca dong dari paragraf pertama 1, 2, 3 sampai 3 dulu. Ayo Tir, baca. Iya, Pengertian bencana yang terjadi di negara kita merupakan suatu anugerah yang harus dihadapi. Kita tidak perlu takut pada kondisi sulit tersebut, walaupun kedatangan bencana terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu bencana menjadi hal-hal materi yang harus dipelajari dengan baik agar tidak mengakibatkan kerusakan yang parah. Suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia dari faktor alam atau non-alam sehingga mengakibatkan kerugian disebut bencana. Dampak bencana ialah terjadi banyak kerugian atas bencana tidak hanya berupa kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat psikologi yang dirasakan manusia. Dan adanya korban jiwa ADDFM 2010. Penyebab bencana dapat berasal dari faktor alam, manusia, dan non-alam. Faktor alam natural
santer disebabkan fenomena alam yang mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa ada campur tangan manusia. Faktor manusia atau sosial media disaster disebabkan karena tindakan atau kelalaian manusia. Bencana karena faktor natural disaster disebabkan oleh suatu hal yang bukan dari akibat peristiwa alam maupun perbuatan manusia seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Udah, Tir? Udah. Dari apa yang kamu baca, Patir bisa nggak menyimpulkan satu aja definisi dari bencana? Apa sih bencana itu? Ya udah, Patir nanti ya, Tir ya, ketemu di ruangan Pasar Pak Andre ya. Ya, Tir. Nah, tapi tahu apa yang tugas kamu, Tir? Tugas kamu apa, Tir? Pertama, definisi bencana. Ya, nanti itu ya satu. Baik, ada yang bantu ya. Teman-teman, ada yang bantu? Mana yang mana kalimat yang mengacu kepada konsep bencana? Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu mengancam kehidupan manusia. Satu aja. Oh, rame-rame mau pada satu orang aja. Ya, Farhan. Suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia dari faktor alam maupun non-alam. Jadi ngambil yang ini ya. Ya. Jadi suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa, bisa satu peristiwa, bisa rangkaian yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia dari faktor alam ataupun non alam sehingga mengakibatkan kerugian. Jadi itu konsep bencana seperti itu. Maka tujuan pembelajaran yang pertama untuk mendefinisikan, menjelaskan tentang bencana. Oh, bencana itu artinya itu ya. Nah, cuman masalahnya adalah di sini kita lihat faktor-faktor penyebab bencana, ya enggak? Apa aja? Alam, manusia, dan non alam. Faktor alam. Ya, contoh faktor alam tadi apa? Gempa. Lalu apa lagi? Letus. Lalu tsunami. Lalu ya angin topan, tornado dan sebagainya. Nah, di sini ada faktor manusia. Faktor manusia ternyata juga memicu terjadi bencana. Apa contohnya? Banjir. Apa hubungannya banjir dengan manusia? Oh. Selain banjir, apa lagi? Kebakaran. Apa lagi? Polusi. Global warming ada nggak? Ya, perilaku manusia yang mana yang berdampak terhadap global warming? Karena itu akan ya CFC. Oh, hebat, masih ingat. Berarti yang lingkungannya masih keren, masih ingat ya. Apalagi? Emang global warming itu kayak gimana sih? Masang bro, penyebabnya apa? Yo, kemarin. Ya, penyebabnya katanya ya, karena adanya kenaikan suhu atau anomali suhu 1 derajat aja ya. 1 derajat berubah aja suhunya. Dampaknya terhadap perubahan arah mata. Nah, itu masa lupa sih? Benar nggak? Karena angin itu bertiup dari tekanan maksimum ke minimum. Suhunya berubah, maka tekanan berubah, arahnya ikut berubah. Akhirnya angin yang harusnya membawa curah hujan, dia berbalik arahnya, betul nggak? Nah, akhirnya di Indonesia terjadi El Nino apa La Nina? El Nino. Dampak global warming apa lagi? Kemarin itu mencai. Wah, elah, apalagi dia. Ya, baik. Jadi terkait dengan
tadi ya konsep bencana itu sudah sama-sama kita pahami ya, bahwa bisa penyebabnya adalah manusia. Dan yang ketiga apa? Non alam itu apa? Yang mana? Nih, non natural disebabkan oleh semua hal yang bukan dari akibat peristiwa alam maupun perbuatan manusia, seperti gagal teknologi. Gagal teknologi itu kayak gimana ya? Yo. Gagal modernisasi, epidemi tadi COVID tentunya ya. Dan wabah penyakit ya, wabah penyakit COVID. Betul. Makanya COVID menjadi sebuah bencana kemanusiaan. Betul. Nah, cuman nih gagal teknologi baru denger nggak? Nah, coba kalau gitu kamu buka deh, cari apa sih maksudnya gagal teknologi? Yo. Mau menjadi bencana yang diakibatkan karena kesalahan desain, pengoperasian, atau kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Ada contoh? Ada contoh? Itu termasuk apa? Chernobyl yang nuklir gitu. Nah, bisa ya. Coba diulangi satu lagi orang tadi Pak Hara. Kata kuncinya apa? Kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Nah, dicontohkan tadi Chernobyl, nuklir. Nah, bener nggak? Nah, hebat kan? Nyambung, bener nggak? Nah. Sudah kedengeran yang lain? Jadi, ya, yang salah bukan teknologinya, gagal menggunakannya udah salah. Iya, bener nggak? Oh, contoh penggunaan teknologi yang gagal lagi apa? Ya, yang kenceng apa? Kan kadang-kadang gini hari budak nih. Dia ketawa aja. Apalagi tadi? Apa tuh? Asap pabrik. Masuk ke itu tadi mah manusia. Ledakan apa? Bom. Nggak apa-apa. Kalau lagi jawab salah juga benar ya. Ya udah. Satu lagi nih, Bapak pengen tahu gagal modernisasi. Dibuka coy. Gagal modernisasi apa? Ya? Kemiskinan. Definisinya dulu. Apa konsep gagal modernisasi? Kegagalan proses transformasi dari kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern dalam arti teknologi secara organisasi sosial, sehingga menimbulkan ketimpangan tatanan sosial kemasyarakatan serta perubahan tata nilai dan kepribadian atau sikap mental. Duh, ini sosiologi banget ya, bener nggak? Ada yang bisa menjelaskan nggak definisinya? Kata kuncinya apa tadi? Proses Ya? transformasi. Konsep Proses transformasi. Ingin membentuk suatu masyarakat yang modern, betul nggak? Artinya pembangunan itu harusnya terjadi untuk memudahkan, mensejahterakan apa yang dibutuhkan ya, betul? Tapi yang terjadi adalah muncul masalah lain. Tadi apa contohnya? Ada ketimpangan yang jauh ya antara yang miskin dengan yang kaya. Nah, itu gagal dari modernisasi. Beda nggak dengan westernisasi? Ini sosiologi lagi. Bedanya di mana? Modernisasi itu
lebih kepada kemudahan dalam upaya mencapai kesejahteraan. Apa-apanya mudah, betul nggak? Itu modern. Tapi kalau westernisasi lebih ke gaya budaya. Ya, betul nggak? Nah, ya. Jadi gagal modernisasi. Oke, ada pertanyaan terkait dengan upaya kita mengkaji, ya, mempelajari konsep dari apa tadi? Bencana, pengertian, ya enggak? Ya. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua, pengertian, jenis, dan sebaran bencana. Nih ya, kerentanan. Ada kerentanan apa aja nih? Fisik, sosial, dan lingkungan. Bisa ya dipahami ini ya? Ya enggak? Kemudian kesiapsiagaan yang dimiliki oleh individu atau masyarakat dan lingkungannya untuk menghadapi, mencegah, dan memperbaiki dampak dari suatu bencana ada dengan kapasitas fisik, sosial, kelembagaan, dan ekonomi ya. Nah, ini jenis-jenis bencana tadi ya, jenis-jenis bencana. Kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir. Angin puting beliung bukan angin tornado, bukan angin taufan. Ingat ya, angin puting beliung hanya terjadi di Indonesia. Kalau angin tornado, angin taufan itu terjadi di daerah iklim subtropis. Betul? Ya. Jadi nanti di kajian tentang iklim kita akan bahas ya, bedanya apa angin puting beliung dengan angin tornado. Karena secara letak ya astronomis ya, di daerah-daerah tenang, daerah drum itu dari 0 sampai daerah lintang 23,5 derajat ya, itu adalah daerah tenang namanya. Tidak akan pernah terjadi yang namanya angin tornado. Tidak akan pernah terjadi angin taufan. Pernah kira-kira negara mana yang sering dilanda oleh angin taufan? Halo? Negara mana yang sering dilanda oleh angin taufan? Jepang. Ya. Emang pernah ke Jepang? Agak. Ya. Oh iya. Apalagi? Ya, Cina, terus itu negara-negara yang wilayahnya berada di daerah subtropis. Nah, kalau Indonesia, insya Allah aman, tidak ada angin taufan, tidak ada angin tornado, ya. Cuman adanya angin puting beliung. Angin puting beliung itu terjadi bagaimana, itu yang nanti kita akan bahas. Untuk sementara kita hanya pada pengenalan saja ya tentang jenis-jenis bencana. Nah, tanah longsor, ya, kebakaran hutan dan lahan, kemudian gempa bumi ini yang biasa sering terjadi, tsunami, gunung meletus. Sering banget ada kaitan ketika gunung api meletus terjadi juga gempa bumi. Betul nggak? Ya kan? Nah, ada kaitannya. Karena kedua bencana ini ya, itu terjadi motivasinya atau didorong oleh kegiatan aktivitas magma. Gunung meletus, aktivitas magma meningkat. Ya, tsunami, gempa. Ya, kalau tsunami pusat gempa terjadi di laut, kalau gempa bumi, ya, itu terjadi akibat adanya pergeseran lempeng. Itu juga disebabkan oleh, ayo K10 kan udah kan? Ada berapa jenis gempa? Ayo kalau gitu pertanyaannya lo. 2 apa 3? Coba, 2 kalau 2 apa? Nah, 2. Kalau 3 apa? Nah, kalau gempa tektonik, pergerakan kalau vulkanik, nah, satu lagi gempa terban.
terban gempa runtuhan. Kalau ada di gua-gua atau mungkin longsoran-longsoran yang melibatkan material atau volume yang besar, itu akan menyebabkan getaran juga, betul kan? Makanya ada 3 jenis gempa, tapi skalanya kalau runtuhan itu gempanya termasuk gempa yang tidak begitu berbahaya, skalanya hanya skala kecil. Nah, itu ya. Jadi ketiga gempa ini sangat berkaitan dengan letak geologis Indo. Apa letak geologis? Udah kemarin bahas lagi. Apa? Letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan. Jadi berkaitan geografi itu dengan materi kelas 10-nya, jangan sampai lupa. Ya, jadi makanya pembelajaran geografi itu kontekstual harusnya. Ya, apa yang kita pelajari itu bisa diterapkan di dalam kehidupan yang nyata. Ya, kayak tadi gitu kan, terkait dengan gempa bumi. Kita lihat gempa bumi. Ya, daerah mana yang rawan terjadi gempa di daerah Indonesia itu? Apa? Terus? Lampung, jalur Sumatera. Terus? Nah. Ya, oke, karena bukan itu yang menjadi pokok pembahasan, kita membahas tentang jenis-jenisnya, yang intinya bahwa setiap kondisi wilayah dipengaruhi oleh keadaan wilayah yang bersangkutan. Karena Indonesia dari sisi letak astronomis atau astronomis itu apa? Berdasarkan garis bintang dan garis pengaruhnya ada terhadap bencana tadi, gitu kan? Pengaruhnya angin puting beliung, ya. Kalau global warming, iya. Lalu letak geologis, ini pengaruh dari letak geologis. Banjir, ya. Ini berkaitan dengan banjir apa? Perilaku manusianya, ya. Kekeringan juga sama, ya. Ada kaitannya yang tadi kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin semakin lebar, maka meningkatnya kriminalitas. Bisa nggak dijelaskan? Ayo, John. Ya. Ketika terjadi kesenjangan yang cukup besar antara yang miskin dengan yang kaya, katanya akan meningkatkan kriminalitas. Coba gimana kaitannya? Ngerampok, ya. Karena kalau orang miskin atau dia di bawah rata-rata, mereka akan mencari cara apapun untuk mendapatkan uang. Sekaligus itu merampok, yang penting dia bisa hidup. Jadi tingkat kriminalitas di sini. Faktor kecenderungan, ya. Kecenderungan sosial tadi, benar nggak? Ya, waduh, dia kaya, orang kaya, ini kan ngerampok aja gitu ya. Akhirnya banyak feminisme, dia nggak? Ya. Pengangguran ini ya, pengangguran jumlah tenaga kerja karena tergantikan oleh teknologi. Contohnya apa? Robot, ya enggak? Banyak kan sekarang udah lagi nggak dikerjain oleh manusia ya? Nah. Ya, untuk penugasan ya, waktu kita sudah akan selesai. Ya, Bapak minta tugasnya bentar ya. Buat ini individu aja ya, bebas, tugasnya bisa dalam bentuk tulisan atau karya tulis
bisa dalam bentuk infografis atau poster, atau bisa dalam bentuk video. Ya, paham nggak? Sudah tulis? Yang mau buat poster atau mau buat infografis atau bikin karya tulis atau bikin video silakan. Ya. Cari beberapa upaya pengurangan resiko bencana, ya, resiko bencana gempa bumi. Sudah? Pengurangan resiko bencana gempa bumi. Lalu apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi tersebut? Sudah? Dan dikumpulkan di pertemuan. Hasilnya bisa ya? Iya, Pak. Nah, cukup ya waktunya ya? Ada tulis silakan, mau infografis, mau silakan, ya. Pokoknya lebih ke pengurangan resiko. Baik, halo semuanya. Iya, Pak. Ya. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin kalian tanyakan? Ya. Boleh. Ya. Nanti poin-poin penilaiannya Bapak kirim di GTR ya. Ya nggak? Poin-poin penilaiannya seperti biasa ya kemarin. Ya. Kemarin kontennya ada yang gambarnya bagus kemarin tuh ya, yang kalian kirimkan Pak, betul kontennya cuma 3 lembar isinya. Ya. Kamu cari referensi dari buku dari berbagai literasi gitu kan, jangan cuma sekitar aja, jangan sedikit. Baik, kalau sudah ada pertanyaan terkait dengan tugas, Bapak terakhir mau minta pada kalian lagi apa yang bisa kalian simpulkan setelah kita belajar tentang apa saja yang kita perlu belajar, apa tadi pelajari? Ya, konsep bencana. Ternyata bencana itu apa sih? Ya. Nah, kemudian apa lagi? Belajar apa lagi? Hah? Mitigasi bencana. Ya, kenapa di awal kita pengenalan bencana gempa bumi atau kebakaran? Karena ini kontekstual, betul nggak? Kemungkinan akan terjadi ya di sekolah kita, ya nggak? Nah, yang ketiga tadi terakhir tentang jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana itu ada berapa tadi? Ada? Apa aja?